semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat semuanya? Semoga sehat selalu dan apa yang sahabat inginkan itu bisa segera terpenuhi, cita-citanya semuanya lah, insya Allah. Dan pada kesempatan kali ini aku ingin membahas atau mengulas sebuah pertanyaan ya, yang bisa jadi sahabat juga bertanya-tanya terkait dengan beasiswa. Pertanyaannya adalah mengapa aplikasi beasiswa atau lamaran beasiswa atau beasiswa yang kita ikuti itu kita gagal atau tidak mendapatkannya. Jadi mungkin ada termasuk dari teman-teman yang bertanya-tanya ya, sudah mendaftar beasiswa, sudah mencoba aplikasi apply, tapi tidak bisa atau ditolak dan gagal mendapatkan beasiswa itu. Bahkan dari teman-teman itu yang bertanya kepada aku, mereka itu gagalnya itu berkali-kali. Jadi kenapa sih kok gagal? Nah, ini mungkin sedikit banyak bisa membantu menjawab pertanyaan dari teman-teman terkait hal itu. Namun sebelum itu, bagi sahabat yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu supaya bisa mendapatkan video-video menarik, video-video yang insya Allah akan bermanfaat dan juga bisa membantu channel ini untuk terus bisa memberikan manfaat kepada orang banyak. Jadi bagi teman-teman yang belum kenal aku ini untuk S1 alhamdulillah mendapatkan beasiswa PPSB dari pemerintah itu beasiswa penuh ya untuk S1, dan untuk S2 waktu itu aku cari nggak ada untuk jurusanku karena jurusanku jurusan tafsir. Waktu itu nggak tahu kenapa kok aku nggak dapat, dalam arti aku belum sampai daftar tapi aku cari itu nggak ada informasinya. Kemudian yang untuk sekarang alhamdulillah aku dapat beasiswa S3 dari pemerintah Turki. Jadi sekarang aku di Turki untuk melanjutkan S3 di jurusan yang aku pilih, yaitu jurusan tafsir. Nah, sedikit banyak apa yang kita ulas ini mungkin berasal dari refleksi aku selama mencari beasiswa, selama berusaha untuk mendapatkan beasiswa. Karena alhamdulillah dalam sekali mendaftar termasuk S1, S3 ini aku langsung dapat beasiswa itu apa yang aku inginkan, bahkan jurusan juga kota juga kampus yang aku inginkan itu aku dapatkan. Nah, tapi dari unek-unek teman-teman itu banyak yang ketika bertanya-tanya ya istilahnya sharing, konsultasi dengan aku, mereka itu bilang ada yang berkali-kali itu tidak dapat beasiswa. Nah, kira-kira kenapa sih beasiswa yang kita lamar, kita apply, kita ikuti pendaftarannya itu tidak bisa berhasil atau tidak bisa lolos mendapatkan beasiswa? Itu faktornya bisa jadi banyak sekali ya. Nah, faktor pertama yang melatar belakangi atau yang menjadi penyebab kenapa kita tidak bisa mendapatkan beasiswa yang kita lamar, itu yang pertama kebanyakan adalah kita tidak memenuhi persyaratan yang diberikan oleh beasiswa itu. Nah, ini persyaratan ini penting karena apa? Kunci dari lolosnya beasiswa itu adalah memenuhi syarat. Memenuhi syarat ini dalam arti kita itu harus memenuhi standar yang mereka tetapkan, juga memenuhi aturan yang mereka tetapkan juga untuk mendaftar beasiswa itu. Jadi begini, standar atau peraturan itu misalnya standar nilai. Jadi misalkan penyelenggara beasiswa itu menerapkan nilai IPK minimal 3 atau nilai untuk ujian nasional minimal dalam rentang 1 sampai 10 itu 8,5 misalkan seperti itu. Karena kalau memang itu merupakan peraturannya ya berarti itu harus dipenuhi, karena kalau tidak berarti ya otomatis akan tersingkirkan dari beasiswa itu. Terutama kalau beasiswanya itu sekarang kan aplikasinya lewat online ya. Jadi ketika kita masukkan, ketika kita nilainya itu di bawah nilai standar, biasanya itu langsung
tidak akan dibaca oleh penyelenggara beasiswa atau penyaring dari beasiswa itu. Jadi teman-teman harus benar-benar membaca persyaratan dari beasiswa itu, tentang nilai, tentang beragam hal yang itu menjadi syarat mutlak untuk bisa lulus mendapatkan beasiswa itu. Kemudian persyaratan di sini bukan hanya standar saja ya, tetapi persyaratan apa yang diinginkan oleh beasiswa itu. Misalkan beasiswa itu untuk nilai, untuk lampiran ijazah harus diterjemahkan dengan terjemahan tersumpah. Misalkan seperti itu. Kalau kita apply beasiswa di luar negeri, mereka biasanya mensyaratkan terjemah tersumpah. Nah, ketika mereka mensyaratkan terjemah tersumpah itu, kalau kita tidak melakukannya, ya kita bisa tersingkir karena mereka memang menerapkan aturannya seperti itu. Meskipun nilai kita bagus, meskipun kita punya banyak prestasi, tetapi kalau nilai kita ijazah prosedur administrasi itu tidak sesuai dengan peraturan yang mereka tetapkan, maka kita bisa dengan mudah tersingkir dari beasiswa itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita gagal beasiswa, mendapatkan beasiswa itu kebanyakan adalah kita kurang bukti prestasi atau kurang memiliki hal unik yang diinginkan oleh penyelenggara beasiswa. Sahabat harus ingat ya, beasiswa itu yang mencari bukan kita saja. Banyak sekali orang atau teman-teman lain yang berlomba-lomba dalam mendapatkan beasiswa itu. Bisa ratusan hingga ribuan, bahkan puluhan ribu bisa jadi. Misalkan beasiswa Turki itu yang melamar itu sampai puluhan ribu ya. Kalau kita di jurusannya itu, misalkan jurusan tafsir itu peminatnya juga banyak, otomatis musuh itu dalam arti saingan kita untuk mendapatkan beasiswa itu juga semakin besar. Nah, kuota beasiswa itu jelas terbatas, dalam arti misalkan di tahun 2016 waktu saya daftar, saya dapat informasi kalau beasiswa yang saya lamar itu dari sekitar 95.000 pelamar, yang diambil itu cuma 4.000 dengan berbagai jurusan dan juga berbagai jenjang. Otomatis untuk bisa bersaing dengan mereka, dengan saingan teman-teman itu, maka teman-teman harus punya sesuatu yang unik, punya prestasi, punya hal yang bisa menjadi suatu keunggulan dari pribadi teman-teman itu. Nah, seberapa penting sih bukti prestasi atau keunikan dalam diri kita itu untuk bisa mendapatkan beasiswa? Menurut saya ini sangatlah penting. Karena apa? Nilai akademik itu bisa dibuktikan dengan cara prestasi itu sendiri. Misalkan prestasi itu bisa dalam bentuk keaktifan kita untuk mengikuti beragam kegiatan. Misalkan kegiatan, kalau saya di jurusan saya tafsir itu tuh kegiatannya mengikuti berbagai lomba, mengikuti berbagai kompetisi, mengikuti berbagai seminar, mengikuti atau memiliki bukti karya tulis terkait dengan jurusan yang aku tekuni. Karena nilai akademik itu bisa dibilang ya sekedar nilai ya. Kalau bukti kita punya kompetensi yang benar-benar terpakai, yang benar-benar bermanfaat, yang benar-benar itu aktif, itu adalah dengan bukti prestasi. Maka jika teman-teman merasa kegagalan itu bukan dari nilai atau bukan dari persyaratan-persyaratan yang telah teman-teman penuhi, maka teman-teman bisa memperbanyak bukti prestasi, memperbanyak kelebihan atau keunikan dalam diri teman-teman itu, sehingga teman-teman bisa memiliki nilai lebih untuk bisa mendapatkan beasiswa itu. Faktor selanjutnya, kenapa teman-teman gagal mendapatkan beasiswa? Itu bisa jadi karena teman-teman hanya mendaftar satu beasiswa saja. Nah, beasiswa itu opsi ya teman-teman. Jadi ketika ada banyak penyelenggara yang memberikan beasiswa, silakan teman-teman itu daftar aja semuanya. Seperti kampus, sekolah itu daftar yang banyak, jangan hanya satu kampus.
jangan hanya satu sekolah. Karena dengan mendaftarkan banyak beasiswa, ketika kita bisa mendapatkan 1-2 beasiswa, maka kita pun bisa memilih dari banyaknya beasiswa yang kita dapatkan. Hal ini lebih bagus daripada kita mendaftarkan satu, ternyata kita gagal dalam beasiswa itu atau dalam kampus yang kita lamar itu. Makanya dengan mendaftarkan banyak beasiswa, kita kalau mendapatkan lebih banyak, maka kita akan mendapatkan banyak pilihan. Nah, ini teman-teman ingat, kalau mendaftarkan beasiswa jangan hanya satu beasiswa. Kalau mendaftar kampus jangan hanya satu kampus. Kemudian faktor keempat yang bisa menjadi penyebab kegagalan teman-teman dalam mendaftarkan beasiswa. Ini khusus bagi teman-teman yang sudah lolos berkas, kemudian masuk ke taraf wawancara. Nah, di sini di wawancara ini teman-teman kenapa kok bisa gagal? Ya, ini harus difokuskan kepada masalah kenapa kok bisa gagal di wawancara. Faktornya banyak sekali. Jadi hal ini terkait pada kemampuan kita dalam mengikuti wawancara. Ketika kita memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang akademik, dalam bidang prestasi, itu masalah lain. Karena apa? Ketika kita mengikuti wawancara, itu masalah yang lain lagi. Wawancara itu perlu kemampuan kita dalam berkomunikasi. Terutama komunikasi kalau dalam beasiswa luar negeri, biasanya itu kan memakai bahasa asing. Entah bahasanya bahasa Inggris atau bahasa yang diwajibkan itu dengan bahasa lain yang memang itu menjadi bahasa dalam wawancara. Nah, dalam hal ini teman-teman harus memiliki satu kemampuan dalam komunikasi dengan bahasa yang disyaratkan. Kalau dulu saya itu menggunakan bahasa Inggris dan bahasa Arab karena jurusan saya itu jurusan tafsir. Nah, selain memiliki kemampuan bahasa yang disyaratkan itu, teman-teman juga harus memiliki kemampuan komunikasi yang benar, komunikasi yang bagus selama wawancara. Ini sulit loh. Jadi meskipun teman-teman memiliki akademik yang bagus, tapi kalau tidak bisa berkomunikasi dengan baik, maka teman-teman akan tersingkirkan, kebanyakan akan tersingkirkan dan tidak bisa mendapatkan beasiswa ini. Nah, kemampuan komunikasi yang bagus ini salah satunya adalah dengan memberikan respect, memberikan antusias kepada pemberi pewawancara. Dan ketika mereka ngomong, ketika mereka memberikan pertanyaan, kita mendengarkan, kemudian kita menjawab sesuai dengan kemampuan kita, tetapi tidak dengan mengada-ngada. Saya punya pengalaman di sini ya, ada teman beasiswa itu yang waktu itu mengikuti wawancara bareng. Jadi dia itu seakan-akan terlalu over, terlalu mempertahankan pendapatnya, sehingga dia itu sampai berdebat dengan pewawancara. Nah, dalam hal ini kita diuji emosional kita diuji sebenarnya kepribadian kita seperti apa, karena pewawancara itu bukan orang sembarangan ya. Pewawancara itu dengan wawancara dia bisa tahu bagaimana karakter kita, apakah kita itu kira-kira bisa sesuai dengan beasiswa yang akan kita dapatkan atau tidak. Nah, ini penting sekali teman-teman belajar tentang wawancara, belajar tentang komunikasi yang baik, dan terutama belajar tentang bahasa yang digunakan selama wawancara itu. Ini khusus bagi teman-teman yang sudah lolos berkas tetapi tidak bisa lolos di tahap wawancara. Kemudian faktor selanjutnya yang menjadikan teman-teman tidak bisa atau gagal mendapatkan sebuah beasiswa, itu bisa jadi dikarenakan pada penelitian yang kurang menarik atau kurang bagus atau kurang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemberi beasiswa. Jadi teman-teman ini perlu perhatikan ya, beasiswa itu di dalamnya misalkan untuk S2, S3 biasanya disyaratkan untuk membuat sebuah draft penelitian atau istilahnya proposal tesis, proposal disertasi.
Nah, teman-teman itu cari tema yang benar-benar menarik, benar-benar aktual, bahasanya out of the box ya, di luar kotak, sesuatu yang baru, yang unik, sesuatu yang relevan, sesuatu yang sedang dibahas, atau sesuatu yang sedang menjadi masalah aktual saat ini. Dan jangan sampai teman-teman itu mengcopy atau mengambil dari disertasi atau penelitian yang lain yang sudah umum. Karena apa? Sebenarnya penelitian itu yang kita berikan dalam beasiswa itu tidak harus kita neliti itu. Oleh karenanya buatlah seunik mungkin yang seakan itu sangat menarik, meskipun kita mungkin saat mendapatkan beasiswa kita tidak memakai itu. Saya sendiri juga seperti itu. Yang penting pewawancara itu heran, kagum dengan apa yang menjadi fokus kita, menjadi ketertarikan kita, karena dengan demikian kita terbukti memiliki bacaan yang baru, kita terbukti memiliki pemikiran yang original, dalam arti ingin berusaha untuk belajar, mempelajari sesuatu yang baru, mempelajari sesuatu yang unik, mempelajari sesuatu yang sekarang relevan dan memiliki masalah, sehingga kita bisa menjadi bagian dari orang-orang yang memecahkan masalah tersebut. Meskipun toh ketika kita mendapatkan beasiswa kita tidak meneliti itu. Nah, ini penting bagi teman-teman karena ada teman yang konsultasi ke saya, dia itu katanya gini, pengen neliti ini, tema-tema itu disebutkan. Aku lihat, nah ini temanya ini udah umum itu dalam arti ya sudah banyak yang membahas, itu tema yang dangkal. Nah, harusnya nggak seperti itu. Harusnya temanya itu lebih spesifik, lebih seakan-akan itu sangat unik, menarik, dan tidak pernah dibahas sebelumnya. Nah, untuk mencari tema-tema seperti itu bagaimana caranya? Ya, teman-teman harus banyak membaca, banyak update informasi, terutama pada jurusan yang teman-teman tekuni. Kemudian faktor selanjutnya, kenapa kok gagal dalam beasiswa? Itu biasanya mungkin sedikit ya, tapi mungkin ini bisa menjadi faktor, yaitu teman-teman mengambil jurusan yang itu bukan jurusannya. Misalkan jurusan saya itu sejarah, kemudian mengambil ekonomi. Nah, itu biasanya untuk dari beasiswa S1, S2 untuk mencari beasiswa S2, dari mahasiswa S2 untuk mencari beasiswa S3. Kenapa? Karena yang utama sebenarnya itu adalah linearitas atau kesesuaian jurusan. Dengan kesesuaian jurusan itu, hal itu menunjukkan kita itu memiliki minat yang besar terhadap satu fokus jurusan utama. Dan selain itu, ketika kita S1-nya itu jurusan ekonomi, S2 mengambil jurusan ekonomi, itu bagi pemberi beasiswa, mereka menganggap wah ini bakalan lebih mudah, bakalan lebih besar kemungkinannya untuk sukses dalam studi daripada yang S1 itu ekonomi kemudian mengambil S2 jurusan sejarah. Nah, hal ini menjadi pertimbangan yang sangat penting bagi pemberi beasiswa untuk meng-approve atau mengabulkan permintaan beasiswa kita, mengabulkan pendaftaran beasiswa kita, kemudian kita mendapatkan beasiswa, tetapi ternyata pada saat di tengah jalan kita kesulitan karena jurusan kita berubah atau konsentrasi kita berubah. Nah, ini merupakan hal-hal yang menurut saya sangat penting karena itu menunjukkan konsistensi kita terhadap suatu bidang, karena kita memang ingin pakar dalam bidang itu. Karena dengan linearitas kita menguasai satu bidang dan kita akan membahas bidang yang sama, maka hal itu menjadi sebuah pendalaman untuk menuju pendalaman untuk menjadi seorang yang pakar atau ahli dalam bidang itu, dan ini merupakan hal yang dicari oleh pemberi beasiswa, teman-teman. Nah, itulah beberapa hal yang bisa menjadi penyebab mengapa kita gagal dalam memperoleh beasiswa, yang semoga saja bisa menjadi hal yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Jika ada pertanyaan, silakan teman-teman
tulis di kolom komentar. Kalau ada kesempatan insya Allah akan saya balas. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe karena insya Allah channel ini akan menyajikan info-info menarik, info-info yang bermanfaat, yang insya Allah akan bermanfaat bagi kita semuanya. Kita ketemu lagi dalam video berikutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.